Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Ya, saya mohon maaf karena absen selama 2 atau 3 hari tidak upload video. Jadi video ini saya ambil di hari Rabu, Rabu sore yang mungkin nggak terlalu sore juga ya. Jadi sekarang jam berapa ya? Wait, I will check. Jam 18. Jam 18 tapi di sini tuh masih terang benderang gitu loh teman-teman. Jadi mungkin aku putar bentar kali ya. Jam 18 mungkin kayak di Indonesia jam 6 sore tapi di sini masih terang benderang. Jadi saya absen nggak upload video beberapa hari karena saya menyelesaikan reading list saya yang lumayan banyak. Karena di trimester ini saya ambil modul promoting normal childbirth dan juga ada research methodology juga, dan sudah mulai keluar gitu ya tugas-tugasnya apa saja, termasuk juga reading listnya dari teacher atau dari tutornya. Jadi saya di video ini saya ingin share saja gitu ya terkait debat atau program yang tadi saya ikuti di kelas. Jadi kita tadi membahas terkait the definition of normal childbirth, dan setelah saya mengikuti kelas itu kemudian saya sudah membaca reference dan apa-apa saja yang sudah dibagikan oleh dosen saya, itu semakin membuat saya kok aku nggak tahu apa-apa ya gitu. Jadi tadi itu kurang lebih setelah dosen memberikan pengantar gitu ya, kemudian masing-masing dari kita dibagi jadi beberapa grup untuk diskusi. Jadi ada tim kontra, ada yang tim pro-nya, intinya seperti itu. Kemudian kita harus mempertahankan argumen kita terkait case atau statement yang disampaikan gitu. Jadi lumayan menarik, lumayan menstimulasi saya berpikir, lumayan untuk mendorong saya, nge-push saya untuk express your idea gitu ya. Apalagi tadi dengan kita nggak hanya sekedar pengertian apa itu persalinan normal ya, tapi setelah dipelajari lebih dalam gitu ya, persalinan normal itu benar-benar sangat luas teman-teman. Jadi banyak sekali perspektif baru yang saya terima. Kemudian juga tadi sempat ada comparison gitu ya, kita mengcompare dari berbagai organisasi di level global terkait persalinan normal, mengkritisi setiap definisi atau statement yang mereka keluarkan, termasuk juga perspektif saya selama ini terkait persalinan normal gitu. Itu ternyata kalau dikupas satu-satu itu bener-bener impactful gitu. Kalau misalkan bisa diimplementasikan dengan sangat baik gitu. Kalau di kita mungkin di Indonesia ya, persalinan normal itu apa? Ya persalinan yang terjadi mungkin ketika bayi itu di usia cukup bulan gitu ya, range antara 37 sampai 42 minggu, kemudian tanpa intervention bla bla bla, mungkin seperti itu. Nah, tapi tadi kita membandingkan dari banyak organisasi seperti dari WHO, kemudian NICE, dari Royal College Midwife dari UK, kemudian dari International Confederation of Midwife atau ICM, organisasi bidan di dunia, dan masih banyak lagi gitu, termasuk juga dari personal statement teman-teman saya di kelas gitu. Jadi itu membuat hasanah terkait pengertian normal childbirth saya semakin apa ya, seperti kayak oh iya sangat luas ya gitu, dan itu membuat saya semakin kayak kok saya nggak tahu apa-apa gitu, padahal sekolah bidan juga sudah lumayan lama. Jadi memang itu juga poinnya adalah kita nggak boleh berhenti atau merasa cukup gitu ya dengan ilmu yang kita peroleh. Nah, mungkin itu saja mungkin ya teman-teman yang ingin saya sharingkan. Kemudian tugas-tugas sudah mulai berdatangan ya seperti yang saya mention sebelumnya. Jadi
Saya di sini juga sudah harus memulai untuk memikirkan spesifik topik apa yang akan saya bahas dalam summative essay dan formative essay saya, karena itu harus segera didiskusikan dengan course leader saya. Bukan course leader ya, modul leader. Jadi course leader itu beda dengan modul leader. Mungkin kalau di Indonesia itu namanya PCMK gitu ya, PCMK mata kuliah. Kemudian course leadernya mungkin Kaprodi gitu mungkin ya. Terus untuk yang terkait research metodologi, ya kapan-kapan lah akan saya bahas terkait apa yang sudah saya pelajari di sini. Tapi overall saya menikmati semua proses di UK. Dan mungkin for your information saja, jadi program yang saya ikuti sekarang, MSc Advanced Midwifery Practice ini tidak hanya sekedar menawarkan program untuk face to face, tapi juga ada program distance learning. Karena tadi waktu debate itu juga kita ada mahasiswa master juga, kebidanan juga, tapi mereka joinnya dari Teams, Microsoft Teams. Jadi kalau di sini di UK itu pakainya Microsoft Teams ya teman-teman. Semua kegiatan akademikal di kita kan kebanyakan masih pakai Zoom ya. Saya kurang tahu juga. Jadi mostly institusi di UK itu memakai Microsoft Teams. Mungkin dari kerjasama perusahaan dengan Microsoft atau apa, saya juga kurang tahu. Beberapa teman menyampaikan itu ada consideration terkait privacy atau security data. I don't know, tapi ya kita pakai Microsoft Teams ya di sini ya, hampir keseluruhan untuk akademik activity-nya. Nah, jadi tadi itu juga ada mahasiswa yang dari distance learning, dan itu lumayan banyak juga gitu. Kalau misalkan di compare gitu, lebih banyak yang distance learning daripada yang face to face. Jadi ini sangat menguntungkan dan juga jadi peluang juga untuk teman-teman yang ingin sekolah, ingin merasakan bagaimana akademik sistem di UK tanpa harus datang ke UK gitu ya. Tapi ya meskipun seperti itu, kalau menurut saya pribadi pasti ada plus minusnya ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak akan tercover atau tidak akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti distance learning saja gitu. Mungkin seperti bagaimana merasakan hidup jadi perantau di UK, bagaimana kita interaksi langsung dengan local people di sini, mengamati budaya mereka, mengamati kebiasaan, mengamati konstruksi sosial di sini, itu juga termasuk menarik ya, gitu ya. Jadi kita nggak hanya mendapatkan gain our knowledge, tapi juga gain our experience, cultural intelligence. Kita bisa jauh lebih bisa respect difference kayak itu ya. Jadi itu juga yang saya rasakan. Mungkin seperti itu teman-teman. Nanti untuk next video saya akan coba review beberapa buku yang saya pinjam dari perpustakaan terkait promoting normal childbirth. Oke, mungkin demikian. Bye bye.